Ada riwayat menyebutkan Senin dan Kamis, ada riwayat menyebutkan hari Kamis saja. Dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berpuasa di hari Kamis ditanya oleh seorang sahabat, "Kenapa Anda berpuasa di hari itu?" Kata Nabi, "Hadza al-yaum yauma yurfa'ul amal." Bima makna, hari ini hari saat amalan disampaikan kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya sangat menginginkan amal saya kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Ya, kenapa maksud Nabi puasa? Bukan karena puasanya. Karena kebiasaan orang puasa punya dua keistimewaan. Satu, orang puasa sering meningkatkan amal solehnya. Kalau tidak percaya silahkan. Ya, Anda misalnya sedang puasa, pasti amal soleh Anda meningkat. Yang biasa salat fardu saja, tambah dengan sunnah. Kalau nggak salat sunnah bisa gelisah. Tiba-tiba rajin baca Quran. Tiba-tiba pengen infak. Tiba-tiba meningkat amal soleh, amal soleh, amal soleh. Dan yang kedua, orang puasa itu umumnya punya kesanggupan dan kekuatan untuk menahan maksiat. Ini nggak ada orang puasa maksiat. Karena minimal takut batal puasanya. Silahkan cek, apa ada orang puasa mencuri? Tidak. Apa ada orang puasa mau dusta? Tidak. Bahkan saat dia sedang sendirian di kantor, sendirian di kamar, punya potensi untuk menyimpang, dia tahan. Karena khawatir minimal takut batal puasanya. Kan saya sering katakan kepada Anda, waktu buka jam 6 sore, jam 6 kurang seperempat ada orang diprovokasi, orang puasa diprovokasi orang lain. Dimarahin, wah dicela, dihina, habis satu buku. Apakah marah? Tidak. Apakah membalas? Tidak. Temannya heran tanya, kamu kok nggak biasanya begitu? Kenapa nggak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib. Tunggu buka. Tapi habis maghrib nggak dibalas, lupa, sudah selesai. Daripada pahala saya hilang. Paham ya? Nah, ini setiap hari Kamis itu amalan kita dinaikkan. Ya, Senin Nabi puasa ditanya, "Hadza yauma wulidtu," ini hari saya lahir. Hari saya lahir. Di sunnahnya dalam kelahiran itu puasa. Maksud puasa itu mengoreksi diri. Ya, maaf kalau sedang masuk hari lahir, walaupun bukan Senin, misalnya Selasa, Rabu, hari kelahiran antum, sunnahnya apa? Sunnahnya puasa, mengikuti sunnah Nabi. Tapi puasa ini bisa diartikan dua hal. Satu, hakiki itu antum benar-benar puasa. Yang kedua, maknawi, mengoreksi diri di hari itu. Anda sudah 50 tahun, ini hari kelahiran, coba dicek. Berapa banyak amalannya ditingkatkan sampai ke hari ini. Jangan-jangan anak 5 tahun mata buta, hafal Quran. Antum 50 tahun mata sehat, fisik sehat, baca Quran pun belum mampu. Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus. Ya bagaimana bisa terjadi? Yang kedua, coba diingat, inti puasa itu mencegah maksiat. Setelah 50 tahun berapa banyak dosa dikumpulkan karena maksiat. Makanya kalau masuk ke hari lahir itu istighfar, astagfirullah, ingat. Ya Allah, sesudah 50 tahun, bagaimana bekalnya, bagaimana pahalanya. Kalau hari ini saya wafat, bagaimana kemudian saya nasibnya di alam kubur. Bagaimana dengan dosa-dosa saya. Itu yang dilakukan. Jadi bukan kumpul-kumpul, tiup lilin, happy birthday tuyul misalnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuftah, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis, fayughfaru likulli abdin muslimin la yushriku billahi syai'a, illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha." 3 kali Nabi SAW ulangi. Pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Dibuka maksudnya dibuka pendaftaran. Iya, siapa yang mau Senin Kamis itu kesempatan. Makanya waktu Nabi SAW ditanya kenapa puasa Senin Kamis, jawabannya beliau, karena pada hari Senin dan Kamis amal-amal soleh diangkat ke langit. Maka saya pengen pada saat amal saya dilaporkan saya sedang puasa. Kenapa nggak puasa? Ini yang masih malas puasa Senin Kamis ini kenapa? Hah? Takut mati, takut lapar. Gak bakal mati kalau ajalnya belum datang. Kalau tunda-tunda, mumpung masih bisa, masih sehat, nanti deh Senin depan. Baik Senin ini dicatat di buku amal kosong, nggak bisa diperbaiki. Godaan apapun harus sabar. Lapar, sabar sedikit. Maghrib bisa makan kok, tapi pahalanya besar. Untuk kita bahas masalah neraka dulu, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, "Man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari bihadzal shaum bihadzal yaum 70 kharifa." Siapa yang berpuasa 1 hari di sisi Allah, 1 hari puasa sunnah, apalagi kalau Ramadan puasa wajib luar biasa.
Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarah 70 tahun. Lalu kenapa nggak puasa? Puasa, sabar. Ada makanan nanti makan, ya, nanti. Dan orang kalau lagi diundang ada arisan ibu-ibu, ada acara, datang tidak apa-apa, gitu kan? Oh saya makan, oh maaf saya lagi puasa. Nanti takut riak, nggak usah riak. Tapi setannya, jangan niat untuk dipuji. Maaf saya lagi puasa. Riak itu kalau tidak ditanya, maaf ya saya lagi puasa. Nah itu riak, nggak ada yang nanya, nggak ada penyebab apa-apa. Tiba-tiba langsung. Itu jelas mau dipuji. Tapi kalau kita ditanya, mau kemana? Mau sholat. Mau kemana? Mau ke majelis ilmu. Jadi berangkat haji, insya Allah jadi. Nggak ada riaknya. Kontrol saja kan gitu. Tapi kita boleh. Insya Allah orang yang puasa kalau diundang nanti dapat lebih banyak porsinya. Dibungkusin nanti lebih banyak. Nanti juga bisa gitu kan. Begitu pula dengan apa saja amal soleh. Kalau mulai sekarang Bapak Ibu tidak paksakan diri sholat malam, pasti tidak akan sholat malam. Karena setiap malam syaitan bilang, kau ngantuk, nggak usah, capek. Setiap malam begitu. Terus sampai kapan? Nggak, saya mau lawan syaitan sekarang. Bangun, wudu, sholat. Kata Allah SWT, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami akan mudahkan mereka sampai ke jalan kami. Maksudnya, kalau antum sudah paksakan, ya, teman-teman sini laki-laki, perempuan di sini, antum dan antunna sudah memaksakan diri dalam masalah ibadah ini, kita akan bergulir. Misal ngantuk malam nih, paksain bangun, wudu, sholat, bergulir tuh sholatnya, pasti akan berjalan. Allah akan mudahin nanti. Yang penting lawan dulu syaitannya. Karena kalau tidak buku amal berjalan terus nih. Sampai kapan? Sementara derajat di surga kita harus kejar. Ya. Lalu dikatakan, lalu diampuni, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kecuali seseorang yang ada perseteruan antara dia dengan saudaranya muslim. Dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah ini hingga keduanya berdamai. 3 kali Nabi ulangi, tangguhkanlah ini, tidak boleh dicatat masuk surga sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Artinya nggak boleh musuh-musuhan. Nggak usah musuh-musuhan untuk apa ini? Musuh-musuhan, buang muka, merasa lebih dari orang, apa yang didapat tuh? Dalam Islam kalau orang lain buat salah, maafkan. Itu ibadah, maafin itu. Maafin ya saya maafin. Oh nanti dia enak benar sudah buat macam-macam, sudah fitnah, gibah saya. Udah nggak apa-apa. Pasti semua dosa ada pembersihannya. Dia udah pernah gibah kita nih, terus dia minta maaf, kita sudah maafin, kita dapat pahala, hati kita jadi tenang udah, sudah selesai. Tapi dia kena pernah gibah, dia akan digibah. Oleh siapa? Allahu a'lam. Dia akan kena sariawan. Dia akan nanti apa? Mungkin jatuh kalau gibahnya besar, bibirnya pecah. Allah bisa pasti datang hukuman. Gak ada ceritanya orang buat dosa dunia lalu tidak dihukum sama Allah, itu mustahil, menghayal. Menghayal Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda buat dosa di dunia, nggak apa-apa deh, saya kan sekarang sudah tobat, gak bakal ada pembersihan. Mustahil. Pasti ada pembersihannya. Pasti. Masalah bagaimana itu Allah punya kuasa, bagaimana? Tapi ada pembersihan. Betul di akhirat nggak ada hisab, di dunia tetap ada pembersihan. Nggak usah buat gitu. Jadi tidak boleh musuh-musuhan ya. Mulai sekarang sudah musuh-musuhan, maafin. Orang yang salah minta maaf. Untuk apa dunia? Apa yang mau dikejar tuh? Marah-marahan tuh untuk apa coba? Tidak dicatat jadi ahli surga loh ini resikonya. Sampai mereka baikan. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, tidak layak seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Gitu kan. Misal pun kalau orang itu buruk sekali, memang dia pegel, dia ini coba dia kontrol 3 hari maksimal. Selebih dari itu sudah. Boleh jaga jarak. Beda ya. Misal orang ini suka bohong, orang ini suka minta-minta ganggu kita, boleh kita jaga jarak, tapi tidak memusuhi. Tidak boleh memusuhi, hati kita harus dibersihin. Karena kita bisa kena ancaman hadis ini. Kalau kita memusuhi berarti kita tidak didaftar masuk ke surga. Setiap Kamis pintunya dibuka. Ya. Itu kalau orang umum ya, apalagi suami istri. Ini yang suka berantem suami istri mana nih?
Hah? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Sedikit-sedikit gara-gara tidak diantar, marah. Musuhan 3 hari. Apa ini? Lebih baik 3 hari itu pacaran suami istri. Daripada musuh-musuhan gitu kan. Anak juga begitu, sedikit tidak diberikan apa sama orang tuanya, musuhi orang tuanya. Apa ini? Orang tua sedikit anaknya salah, tidak, marah. Nggak mau lihat, nggak mau ini, putus hubungan. Apa ini semua? Dunia sebentar, kita akan lewatin. Lapangkan dada, maafin. Daripada nggak masuk surga, maafin. Mari puasa sunat. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Senin?" Nabi menjawab, "Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku." Kenapa engkau puasa hari Kamis? Turfa'u fihil a'mal, segala catatan amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka, aku ingin, aku cinta kalau amalku diangkat aku sedang dalam berkeadaan berpuasa. Tapi jangan salahin orang yang punya dasar hadis Rasulullah ketika suka puasa hari Senin. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa suka puasa hari Senin?" Rasulullah langsung jawab dengan jelas, "Aku lahir hari Senin." Maksudnya apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu bikin maulid. Tak ada kawan. Dan juga tak ada dalam hadis. Tapi kok kenapa sebagian ulama membolehkan, ada yang membolehkan maulid, ada yang tidak membolehkan. Dan dua-duanya benar, kita tak bisa salahkan. Yang tidak membolehkan punya dasar. Mohon maaf, saya ikut ayat yang jelas. Kalau tidak ada ayat yang jelas yang menunjukkan boleh maulid, saya tidak mau ikut maulid. Ya terserah. Tapi jangan salahin orang yang punya dasar hadis Rasulullah ketika suka puasa hari Senin. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa suka puasa hari Senin?" Rasulullah langsung jawab dengan jelas, "Aku lahir hari Senin." Maksudnya apa? Apa tujuan Rasulullah SAW sebutkan aku lahir hari Senin? Karena itu saya puasa hari Senin. Rasul mengikatkan ibadah puasa dengan hari kelahirannya. Padahal puasa itu ibadah. Berarti kalau ada yang puasa hari Senin, boleh enggak? Boleh. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin?" Karena hari kelahiran Rasulullah SAW. Oh, berarti boleh enggak saya puasa hari kelahiranku? Boleh enggak? Ya boleh. Oh, ada yang bilang, tidak boleh, itu Rasulullah SAW. Tolong jelaskan, kalau memang hari Senin, Rasul puasa hari Senin, karena ini Rasul lahir hari Senin, dan ini hukum khusus untuk Rasul, harus ada dalil atau hadis yang katakan, ini khusus hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Kalau tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan ini hanya untuk Rasulullah, berarti bebas. Bukti bebas, Rasulullah sendiri menyuruh kita puasa Isnin Kamis, dan karena Rasulullah SAW suka puasa Isnin Kamis. Alasannya karena hari lahirnya Isnin, dan hari juga Senin dan Kamis hari dinaikkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya lahir hari Selasa, saya mau puasa hari Selasa. Kenapa mau puasa hari Selasa? Mensyukuri Allah. Saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah, bid'ah.
sesat, masuk neraka. Aduh, ribut. Bab istihbabi shaumi yaumil itsnaini wal khamisi. Bab kesunahan puasa hari Senin dan hari Kamis. Wa Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila an shaumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Dzalika, pakai kalimat dzalika, pengagungan. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu. Padahal di hadapan kita dzalika, itu hari Senin. Yaumu dzalika yaumu wulidtu fihi. Itu hari aku dilahirkan. Menunjukkan kelahiran Nabi ada nilainya. Kalau enggak ada nilainya, kenapa disebut dan disambungkan dengan ibadah namanya puasa? Makanya yang tidak bisa mengagungkan kelahiran Nabi, dia harus paham hadis ini. Kalau enggak ada nilainya kelahiran Nabi, enggak perlu disebut. Ngapain Nabi disebut? Wa yauma bu'itsu, dan di hari Senin itu juga aku diutus mendapatkan wahyu pertama oleh Allah. Oh. Berarti kemuliaan adalah di saat kelahiran baginda Nabi, kemudian setelah itu di saat Nabi diutus. Dan juga nanti au unzil alayya au bu'itsu au unzila alayya fihi, au maksudnya telah diturunkan wahyu kepadaku. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini maka dari riwayat ini orang faham bahwasanya kelahiran Nabi ada maknanya. Dan jika ada orang mengagungkan kelahiran Nabi dan mengagungkan risalah Nabi, adalah sama. Risalah Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi adalah hadiah kita dari Allah. Agung. Maka banyak, sehingga begitulah para ulama untuk memahamkan orang awam makna hadis. Hadisnya pendek. Dzalika yaumu wulidtu fihi. Hari itu aku dilahirkan di hari Senin. Maka para ulama menjelaskan hari kelahiran Nabi itu adalah oleh Nabi diperhatikan. Hari kelahiran itu ada maknanya, maka ayo kita agungkan hari kelahiran Nabi SAW, maka muncullah istilah merayakan maulid Nabi. Dan memang kelahiran Nabi adalah raya. Kelahiran orang munafik yang kecil, kerdil, kecil. Kelahiran orang kafir kecil. Kelahiran ulama saja besar. Bagaimana kelahiran imamnya para ulama? Sebab kelahiran para ulama itu akan dianggap sebagai besar karena ini orang besar. Maka perlu kita merayakan kelahiran baginda Nabi, kita agungkan dalam irama mengagungkan Nabi. Sebelum kita mengagungkan risalah dan semesta mengagungkan Nabi, semesta semua mengagungkan baginda Nabi SAW. Baik, ini maka dari sinilah maka para ulama mengajak kita untuk selalu menyebut-nyebut Nabi, dimulai dari kelahiran Nabi yang luar biasa. Banyak kejadian dahsyat terjadi. Allah tunjukkan, Allah tampakkan kepada manusia. Demi apa? Allah tampakkan kepada manusia untuk menunjukkan bahwasanya Nabi ini adalah memang Nabi agung dan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah qala, beliau berkata, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Ini adalah pengukuhan, bukan berpindah lalu sudah enggak agung lagi kelahiran Nabi. Tidak, ini tambahan. Maksudnya apa? Di samping itu hari kelahiranku, hari Senin hari kelahiranku, ketahuilah bahwasanya hari Senin dan Kamis itu adalah hari akan disodorkan amalku, disodorkan amal kepada Allah. Bagaimana amal disodorkan kepada Allah? Allah sudah maha tahu. Begitulah Allah membuat aturan. Jangan protes Allah. Kalau protes Allah, Anda juga nyesel, tidak mau kok kayaknya. Mau protes Allah, kenapa sih kok harus pakai sodorkan? Allah maha tahu. Kan sudah tahu langsung. Sama, coba. Kenapa kok? Nggak usah pakai nikah, langsung punya anak aja gitu.
Mau? Nah, pengen nikah kan? Suami istri enggak, tanpa nikah punya anak gitu. Enggak. Harus ada nih. Kenapa enggak protes? Enggak usah laki-laki ketemu perempuan langsung punya anak sendiri. Bisa enggak Allah buat gitu? Bisa, Nabi Adam aja tuh. Orang tuh mau sendiri, giliran dia seneng tuh enggak mau protes. Hah? Jadi sudahlah Allah atur, jangan banyak tanya. Allah yang berbuat, Allah yang melakukan. Enggak boleh yang ditanya amal kita. Suka-suka Allah buat hidung di depan itu suka. Mau protes. Gara-gara pakai masker, pakai motor. Kenapa hidung saya depan, enggak di belakang aja enak kalau ngebut enggak. Nah itu. Nah, ada diam aja, jangan banyak ngomong. Urusan Allah kok banyak tanya. Nah, maksudnya Allah membuat malaikat untuk menyodorkan bukan kalau Allah tidak tahu. Allah sudah Maha tahu. Allah memberikan pekerjaan kepada malaikat. Allah bisa menumbuhkan pohon tanpa hujan kok. Cuman Allah buat hujan bukan urusan pohon. Ya biar kita seger, senang dan sebagainya kan begitu. Sudah jangan ngurus Allah, urus dirimu sendiri itu. Jangan bertanya tentang apa yang Allah perbuat, akan tapi apa yang kau perbuat itulah akan dipertanyakan. Wa uhibbu, aku senang kata Rasulullah, yu'rada amali wa ana shaimun, aku senang, aku ingin di saat dipamerkan amalku di hadapan Allah, aku dalam keadaan puasa. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, qala hadits hasan. Wa rawahu Muslim bi ghairi dzikri shaumi, dan Imam Muslim meriwayatkan tanpa ada puasa. Imam Muslim meriwayatkan tidak pakai puasa. Artinya hanya masalah diangkat amal. Baik, wa an Aisyah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi itu yataharra yaumal itsnaini wal khamis. Yataharra itu memperhatikan dan mencari. Maksudnya apa? Selalu diperhatikan, dititeni bahasa Jawa. Pokoknya Senin, Kamis. Berarti Nabi tidak akan memperhatikan sesuatu kecuali sesuatu itu ada kelebihannya, dan kelebihannya sudah disebutkan tadi. Bahwasanya itu hari kelahiran Nabi dan hari akan disodorkan amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan, dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wallahu a'lam bis-shawab.